Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi minggu keempat, yaitu penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, dan disiplin kelas. Penataan ruang kelas merupakan salah satu unsur dari pengorganisasian kelas secara keseluruhan yang memerlukan perhatian dan perencanaan yang serius. Dalam PKR, penataan ruang kelas perlu dilakukan dengan terencana untuk mendukung pembelajaran. Ini disebabkan karena aktivitas dan mobilitas belajar sangat tinggi. Murid dituntut untuk dapat aktif belajar secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, mengambil dan mengembalikan bahan belajar, menyimpan alat-alat, dan melakukan pengamatan, baik secara individual maupun kelompok. Semuanya dilakukan secara terarah tanpa pengawasan yang terus-menerus dari guru. Mereka harus dapat melakukannya sendiri. Untuk ini, maka murid-murid harus akrab dengan ruang kelasnya. Mereka harus seperti di rumah sendiri. Semua proses berjalan lancar karena murid sudah mengenal ruang kelasnya dan fasilitas yang ada di ruang kelas seperti di rumah sendiri. Untuk mendukung kegiatan seperti ini, maka ruangan kelas harus ditata secara sempurna untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar mereka dapat belajar dengan efektif. Oleh karena itu, pengaturan ruang kelas perlu dilakukan secara periodik untuk menunjukkan dan mencerminkan kebutuhan belajar yang sewaktu-waktu berubah. Berikut merupakan penataan ruang kelas. 1. Penataan fisik kelas. Daerah pajangan, kemudahan bergerak, sinar, panas dan ventilasi, papan tulis, bangku dan kursi, meja guru, sudut aktivitas. 2. Penataan dana ruang kelas. Dan 3. Mengatur pajangan. Pengorganisasian murid. Ada dua hal yang mencakup pengorganisasian murid, di antaranya kelompok belajar dan tutor. Perlu diingat bahwa ruang kelas bukan hanya sebagai tempat guru mengajar dan murid duduk mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Ruangan kelas adalah tempat kegiatan belajar yang menitik beratkan pada interaksi dan aktivitas belajar murid. Oleh karena itu, keharmonisan perpaduan pengorganisasian kelas dan pengorganisasian murid akan sangat mendukung terciptanya kelas yang berinteraksi pada kegiatan pembelajaran. Salah satu dari dua hal tersebut terlepas, maka pembelajaran yang diharapkan tidak akan terjadi dengan efektif. Disiplin kelas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan disiplin kelas bukanlah murid-murid yang tenang, diam dan tidak ribut, melainkan suatu kondisi di mana murid-murid tetap dituntut aktif belajar sehingga suasana kelas menjadi hidup dan hangat. Suasana seperti ini akan terasa gaduh namun tetap terarah, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Disiplin kelas yang dimaksudkan adalah guru menciptakan peraturan dan kegiatan agar murid terikat oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Aturan itu dinamakan aturan rutin kelas atau ARK dan kegiatan siap atau KS. Aturan rutin kelas atau ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru dan dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari. ARK ini ditentukan dari awal tahun ajaran baru. ARK bisa ditujukan untuk murid dan guru. ARK untuk murid harus mendorong murid-murid untuk memulai bekerja dengan cepat. Sedangkan ARK untuk guru meliputi papan tulis, alat tulis, sumber bahan, tutor, dan kebiasaan-kebiasaan. Kegiatan siap atau KS. KS adalah kegiatan yang sudah dipersiapkan guru jauh sebelumnya. 1. Pembelajaran secara klasikal, meliputi pengajaran percakapan, bercerita, pelajaran olahraga, kesenian, studi lingkungan, dan presensi kelas. 2. Pembelajaran secara individual merupakan bantuan kepada murid yang membutuhkan. 3. Pembelajaran dalam kelompok. Adapun cara pembelajarannya, A. Kelompok belajar campuran, contoh dengan permainan 3-in-1. B. Kelompok sama kemampuan. C. Kelompok sosial dengan pengamatan percobaan simulasi.